Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, siang. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berhadir di siang hari ini. Sebelumnya, seperti yang sudah saya katakan, kita kan akan mengadakan konseling keluarga. Nah, untuk berbahasa-bahasa ini, walaupun kita udah kenal sebelumnya, boleh perkenalan dulu, dimulai dari Kak Ica. Halo semuanya, nama saya Ica Nabila. Saya sebagai kakak sepupunya Nadia dan saya tinggalnya di Binjai. Terima kasih. Oke, makasih Kak Ica. Assalamualaikum, nama saya Dik Fadila. Saya sebagai kakak sepupu Nadia. Oke, makasih Kak Edrik. Selanjutnya, di sini saya sudah punya video saya bagi untuk kita tonton bersama untuk cara penanggulangan atau menghadapi bencana alam berupa gempa bumi. Gempa bumi terjadi ketika lempengan bumi mengalami pergeseran dan menimbulkan guncangan. Gempa bumi terjadi tanpa peringatan loh, dan biasanya disusul dengan sejumlah gempa susulan yang lebih lemah dari gempa utamanya. Seringkali hanya ada waktu sedetik untuk menentukan apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan langsung dengan gempa. Ada baiknya nih kita paham apa saja hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Berikut ini hal-hal yang dapat menentukan hidup atau mati dalam situasi tersebut. Mau tahu? Saat berada di dalam ruangan, tidak bersikap panik, tidak berlari keluar, carilah meja atau tempat tidur, lalu berlindung di bawahnya. Lakukan hal ini meskipun kamu berada di ruangan yang banyak orang. Ingat, jangan berdesakan dan jangan panik. Tetap melindungi kepala dengan bantal atau benda lain. Menghindari benda-benda yang beresiko, seperti rak buku, lemari, kaca jendela, karena memiliki resiko runtuh. Waspada terhadap langit-langit rumah atau benda yang tergantung di tembok yang memiliki resiko runtuh. Jika tidak berada di lantai dasar, saat gempa sudah reda, keluarlah menuju tempat terbuka menggunakan tangga darurat. Jangan sekali-sekali menggunakan lift ya. Saat berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan tinggi, tembok, tiang listrik, papan reklame, pohon yang memiliki resiko runtuh. Mencari tempat terbuka seperti lapangan. Berkumpullah di tempat yang berlogo titik kumpul, yang biasanya ada di luar gedung. Itu merupakan tempat yang aman dari reruntuhan. Saat berada di dalam kendaraan, hentikan kendaraan, jangan panik dan tetap berada di dalam kendaraan. Menghindar dari tempat-tempat yang beresiko seperti jembatan, baik jembatan penyeberangan maupun jembatan layang yang memiliki resiko rubuh. Tunggu sampai situasi benar-benar aman. Saat berada di alam terbuka, jika kamu berada di kawasan pegunungan, hindari lereng dan jurang, serta bersikap waspada terhadap reruntuhan batu atau tanah longsor. Jika kamu berada di kawasan pantai, pindah ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari potensi tsunami. Lalu bagaimana jika gempa yang terjadi memang berpotensi tsunami? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu persiapkan. Jangan panik, ingat, ini sangat penting. Ikuti arah jalur evakuasi tsunami atau pergi ke tempat yang lebih tinggi. Gelombang tsunami bisa mencapai 24 meter. Perhatikan selalu keadaan di sekitar pantai. Jika air surut dari batas normal, tsunami mungkin terjadi. Jangan ragu untuk memperingatkan orang-orang ya. Jangan jadikan gelombang tsunami sebagai tontonan. Cobalah pikir, kalau gelombang tsunami bisa kita lihat, berarti nyawa kita sedang terancam. Jika tidak memungkinkan pergi ke daratan yang lebih tinggi, carilah gedung dengan konstruksi yang kuat dan bertingkat. Pergi ke lantai yang paling aman, setidaknya lantai 3. Jika kamu ikut terhanyut oleh gelombang, hindari bersikap panik dan carilah benda yang terapung, yang bisa digunakan sebagai rakit, seperti batang pohon.
Hindari meminum air laut. Usahakan badanmu tetap ada di permukaan air untuk bernafas. Bertahanlah di atas atap rumah jika gelombang tsunami membawamu ke arah sana. Tetap tenang dan tunggu air surut. Dari mau tahu, sekarang jadi tahu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Oke, kakak-kakak, setelah kita menonton video yang tadi, saya ingin tahu bagaimana sikap kakak ketika menghadapi bencana alam berupa gempa bumi. Ya, dari video yang telah kita tonton tadi ya, dapat saya lihat kalau yang paling penting itu untuk tidak panik pada saat terjadinya gempa dan langsung melakukan tahapan cara-cara yang seperti yang disampaikan di video tadi, seperti berlindung di bawah meja atau menghindari bangunan-bangunan gedung-gedung tinggi seperti itu. Itu aja sih, Kak. Oke, makasih Kak Ica. Selanjutnya mungkin dari Kak Edric. Ya, tindakan saya setelah menonton video tersebut, salah satunya adalah dengan tetap bersikap tenang dan melindungi diri saat terjadi gempa maupun tsunami. Juga mengikuti arahan atau himbauan yang ada sehingga kita tetap aman saat terjadi bencana. Itu saja yang bisa saya katakan. Terima kasih. Makasih Kak Edric. Selanjutnya, tindakan apa yang bisa kakak-kakak lakukan saat terjadi bencana alam? Tindakan yang bisa saya lakukan ya seperti yang sudah nonton di video tadi, yaitu tidak bersikap panik dan misalnya kita sedang berada dalam ruangan, langsung melindungi diri dengan berada di bawah meja, dan apabila gempa sudah selesai langsung keluar dari ruangan dan hindari dari bangunan-bangunan tinggi. Dari saya. Oke, makasih Kak Ica. Selanjutnya dari Kak Edric. Yang bisa saya lakukan saat terjadi bencana seperti gempa, pertama jika saya berada di dalam ruangan, saya sebisa mungkin mencari tempat untuk berlindung seperti meja yang kokoh, menghindari objek-objek yang dapat rubuh atau menjaga diri terhadap langit-langit atau objek yang menggantung, kemudian keluar ruangan, menghindari tiang, pohon, maupun bangunan yang berisiko runtuh, sebisa mungkin mencari lapangan atau tempat berkumpul yang aman, dan jika terjadi tsunami sebisa mungkin untuk menjauh dari daerah pantai, dan jika terlanjur berada di daerah pantai mungkin saya akan mencari tempat yang lebih tinggi seperti bangunan yang kokoh. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edric. Yang terakhir, bagaimana komitmen ataupun tanggung jawab yang bisa kakak lakukan? Komitmen yang bisa saya lakukan setelah menonton video tadi yaitu tetap melakukan apabila nanti terjadi yang gempa atau tsunami, yaitu tetap fokus dan tetap melakukan cara-cara yang tadi sudah ditampilkan di video, dan juga membantu orang-orang di sekitar saya seperti keluarga, seperti itu. Oke, baik sekali Kak Ica. Terima kasih. Selanjutnya Kak Edric. Komitmen saya adalah dengan tetap tenang dan melindungi diri serta mengikuti himbauan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sampai sini mungkin kegiatan kita sudah berakhir. Saya ucapkan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.